sampai mana dan sebenarnya itu ada apa sih, karena kan banyak simpang siur nih. Terkait dengan persoalan dugaan Vicky yang katanya dia telah melakukan penipuan terkait dengan pembangunan lapangan soccer, ya 2 lapangan soccer internasional. Menurut pandangan hukum kami tetap sama. Sampai detik ini Vicky belum melakukan tindakan kejahatan apapun, apalagi tindakan yang dituduhkan. Karena apa? Orang hukum itu melihat dengan fakta-fakta, dengan perjanjian, dengan apa yang dilakukan. Kami sementara ini tetap dalam posisi bahwa menyatakan Vicky itu bukan seorang penipu atau belum melakukan pelanggaran dugaan peristiwa penipuan. Karena apa yang dituduhkan ini tidak sesuai dengan perjanjian. Di perjanjian jelas, saya ulangi lagi, bahwa Vicky akan dalam hal ini PT Gladiator akan membayarkan ya sejumlah uang 2 miliar itu ketika proyek lapangan soccer, 2 lapangan soccer internasional ini telah selesai, telah jadi dan dapat digunakan. Maka di situ Vicky berkewajiban untuk membayar pihak kontraktor sekian miliar, dan apabila itu tidak dibayarkan, maka Vicky terpenuhi unsurnya atau dapat dilaporkan sebagai pelaku dugaan penipuan. Kalau saat ini kan belum ada, 2 lapangan soccernya itu belum jadi, masih tahapan 40%. Dan sejauh ini 40%, menurut keterangan dari klien kami berdasarkan dokumentasi foto yang diambil, itu semua berantakan, tidak sesuai dengan perjanjian. Maka lagi-lagi saya katakan, ini yang nipu siapa? Vicky, sampai detik ini saya berani mempertaruhkan kasarnya opini hukum apapun, Vicky belum melakukan tindakan penipuan. Dan Vicky pun kalau dibilang di perjanjian tidak ada termin waktu, harus misalnya 40% Vicky harus bayar, 60% harus bayar, nggak ada. Tapi Vicky sudah memberikan sejumlah uang di depan untuk proses pembangunan ini. Kalau tadi kan disebutkan Vicky di depan memberikan sejumlah uang, kalau Ya. bisa disebut nominalnya atau persentasenya berapa sih? Sekian puluh juta. Sekian puluh juta. Artinya dalam sekian puluh juta ini sesuai dengan perjanjian apa sih yang harus dikerjakan oleh kontraktor? Bahan bangunannya pun juga disepakati. Contohnya kayak besi disepakati ya dalam pembangunan lapangan soccer ini besinya 8 ulir dan SNI. Namun pada faktanya kemarin didokumentasikan oleh PT Gladiator besinya besi 6. Bukan ulir dan ya saya nggak tahu, kan beda dong, 6, 8 ulir sama 6 polos. Terus saya balik bertanya, ini yang nipu siapa? Siapa yang nipu siapa gitu loh. Karena suka nggak suka, mau nggak mau, Vicky sudah masuk duitnya. Dengan dibayarkannya duit Vicky sejumlah puluhan juta ini, Vicky punya harapan bahwa dia membayarkan sesuatu untuk sesuai dengan perjanjian. Namun faktanya tidak. Bang, ini kan ada updatean baru dari lawyer pihak sana ya Bang. Kalau misalnya ternyata adiknya Vicky, Bella, juga telah menerima duit dari pihak sana gitu kan, terkait untuk izin SPKT pembangunan beton deh kalau salah gitu. Nah itu sudah diterima sama pihak Bella 10 juta. Itu gimana nih Bang menanggapinya? Apakah memang benar adanya atau gimana? Oh, kalau itu saya belum dapat update infonya ya. Nah cuma maksud saya ini, tolonglah kalau orang hukum itu fokus aja di mana. Apa yang dia tuduhkan penipuan, apa yang dia bangun opininya penipuan. Tolong fokus di situ saja. Maaf. Artinya jangan bergeser ke Bella, kemana. Nggak ada urusannya. Gitu. Nggak ada urusannya. Dan itu kan menurut pihak sana itu salah satu lah, termasuk Vicky menerima duit itu juga untuk perjanjian pembuatan perizinan itu menurut pihak sana, dan itu menjadi salah satu bukti dia juga untuk nanti Oke, ditajukan. pertanyaan saya kalau dia bicara mengenai uang masuk diterima untuk perizinan, izinnya ada nggak? Kalau saya rasa, ini pendapat saya ya, saya rasa namanya orang sudah terima duit untuk surat izin, dan kalau sudah dibangun 40% artinya
Sudah dapat izin belum? Saya rasa kalau belum dapat izin baru dibangun ketok-ketok atau digali saja mungkin ditutup atau diblokir oleh si pemilik tanah. Izin lo mana, main bangun-bangun aja di tempat gua, kan begitu logikanya. Ini saya bicara logika ya. Tidak bicara hukum, saya bicara logika. Kalau memang belum dapat izin, nggak mungkin 40% sudah terbangun. Ini pemikiran dan logika dari saya.